Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, akan suaranya lancar? Oh enggak? Digedein sedikit, Nak. Lancar. Ya, soalnya di sini nggak ada speaker. Oke, alhamdulillah kita bisa bertatap layar kembali di majelis homeschooling yang sudah menjadi agenda rutin ya sebetulnya sebelum bulan Ramadan yang lalu. Majelis homeschooling ini diselenggarakan melalui saluran Facebook, ya. Biasanya live di Facebook setiap hari Ahad malam. Itu sudah berlangsung sekitar 1 bulan. Sebulan sebelumnya lagi itu hari Jumat. Hari Jumat kemudian pindah ke hari Ahad. Insya Allah pada kesempatan mulai malam hari ini akan diselenggarakan melalui Google Meet ya. Dengan Google Meet harapannya supaya lebih terkelola. Ya. Ini saya coba daftar dari Google One ya, bukan dari Google Workspace, jadi nggak tahu nih ternyata nggak bisa invite admin ya. Kalau yang Workspace itu kemarin bisa, bisa untuk menginvite. Jadi di sini sambil adminin sendiri, dan mungkin nanti kedepannya juga akan di streaming ya, di streaming ke YouTube ya, Insya Allah di streaming ke YouTube, tapi tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Ini sebagai ikhtiar untuk menampung apa yang jadi permintaan atau banyak pertanyaan-pertanyaan. Biasanya agendanya tidak membahas topik tertentu, itu hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari grup Facebook, kemudian juga dari grup WhatsApp-nya yang terdiri dari berbagai atau dari beberapa daerah ya. Jadi untuk mulai konsep yang baru ini pasca Ramadan, insya Allah kita akan mulainya membahas topik-topik aktual. Jadi baik yang ditanyakan ataupun tidak ditanyakan, yang sedang ramai, saya coba bahas dari perspektif yang khas ya tentu saja, yaitu pendekatannya dalam perspektif homeschooling paradigmatik, menggunakan pendekatan yang memisahkan antara pendidikan dan pengasuhan. Mungkin yang pernah mengikuti kuliah homeschooling sudah akrab ya atau tidak asing dengan metode ini, metode pemisahan atau membedakan secara ketat, secara distintif antara pendidikan dan pengasuhan. Ya, dalam hal ini kita akan coba membahas topik yang sudah diinfokan di flyer acara, yaitu tentang pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam. Memohon maaf ini saya kurang persiapan, masih testing teknis. Kemudian juga ternyata file PowerPoint yang saya pikir sudah tersedia di laptop yang ini ternyata tidak ada ya. Jadi ada beberapa yang sudah disiapkan tapi ternyata beda tempat, dan jadi mudah-mudahan sih ini nggak terlalu mengurangi manfaat dan keberkahannya. Cuma memang ini jadi kurang optimal karena tadinya sudah ada susunan materi yang akan disampaikan yang itu lebih terstruktur. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ini kurang terstruktur, dan mungkin nanti bisa di respon dengan dialog ya atau tanya jawab supaya bisa lebih menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan atau apa-apa yang belum dari apa yang disampaikan. Oke, baik, tanpa berpanjang saya mulai dengan ini ada yang bisa di-share nggak ya, Mas? Dengan konsep pendidikan dulu ya. Ada konsep pendidikan di sini sekilas. Saya mau share screen dulu
untuk menjelaskan, nah ini, untuk menjelaskan konsep pendidikan Al-Quran. Jadi ini sekilas aja ya, nggak akan saya perdalam konsep-konsepnya karena nanti ada pembahasan tersendiri ya. Ini karena memang PowerPoint-nya untuk slide presentasi beda ya. Ini untuk kajian yang berbeda. Cuma di sini untuk gambaran supaya ada prolog ya, supaya ada maklumat awal bahwa pendidikan itu seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu terkait, singkat saja ya, terkait dengan bagaimana seorang pendidik itu membacakan ayat-ayat, mengajarkan kitab dan hikmah kepada masyarakat, dan kemudian mensucikan jiwa masyarakat. Kemudian di sini tahapan-tahapannya dijelaskan dalam bentuk tahapan. Ya. Tilawah, yaitu membacakan ayat-ayat, kemudian tazkiyah, mensucikan jiwa, taklim Alkitab, mengajarkan ilmu-ilmu dari Alkitab, ini Al-Quran maksudnya, dan Al-Hikmah, ya, As-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian taklim ilmu-ilmu yang lain, atau mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Di sini disebut tahapan, ya, dan pembahasan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan pada kajian ini. Cuma karena ini bukan topik kita, ya, jadi kita tidak membahas itu. Kemudian di sini ada lembaga pendidikan, yaitu Kutab, mungkin sebagian kita sudah mengenal, di Indonesia dipopulerkan oleh Ustadz Budi Ashari juga ya, Kutab Al-Fatih dan berbagai macam kutab yang bermunculan setelahnya. Kemudian ada Zawiyah atau pojokan. Ya, Zawiyah itu artinya pojokan, pojokan masjid. Ya, kalau kutab itu semacam tempat baca tulis, apa ya, kelas baca. Zawiyah itu pojokan untuk menyendiri, ya, untuk bikin halakoh di ujung-ujung masjid. Nah, biasanya begitu. Atau tempat-tempat terpencil, mungkin di lereng gunung atau di pedesaan yang jauh, untuk melakukan zikir dan tadabbur. Nah, dan ini dilembagakan dalam sejarah pendidikan kita. Kemudian ada madrasah, tempat pengkajian ilmu, tempat mendaras berbagai disiplin ilmu yang tadi pertama sekali kita mempelajari ilmu Alkitab dan ilmu Al-Hikmah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi tentu saja setelah tahapan Kutab dan Zawiyah. Setelah kita lulus dari Kutab dan Zawiyah, baru kita masuk ke dalam madrasah. Itu untuk poin yang terkait dengan konsep pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita memahami pendidikan di dalam Al-Quran tadi, gimana implementasinya di dalam kehidupan saat ini, ya. Bagaimana kita memahami atau mengimplementasikan konsep pendidikan tadi dalam Al-Quran dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita bicara kutab misalkan ya, kita bicara kutab, mungkin teman-teman atau ayah bunda sekalian sudah bisa memikirkan sesuatu. Nah, oh, kita bisa masukkan anak kita ke kutab misalkan. Tapi kutabnya yang bagaimana dan konsepnya seperti apa, itu nanti tinggal dibahas secara rincian. Mungkin ada beberapa pandangan yang berbeda atau dari para ulama atau dari para asatidz kita yang merumuskan, ya, yang merumuskan. Saya sendiri juga punya rumusan-rumusan. Kita tidak membahas itu lagi-lagi ya. Tapi kutab itu adalah satu lembaga pertama, lembaga pendidikan pertama, lembaga pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Siapa yang menyelenggarakan kutab? Nah, di sini pertanyaan penting yang terkait dengan pembiayaan bermula dari perspektif penyelenggaraan, ya, perspektif penyelenggaraan. Karena nanti dalam homeschooling, di kuliah homeschooling itu ada istilah state based education, ya, state based education diversuskan dengan society based education. Pendidikan yang berbasiskan atau disandarkan kepada aktivitas negara dengan pendidikan yang dibasiskan, disandarkan kepada aktivitas masyarakat. Nah, mazhab ini tidak banyak dikenal di Indonesia dalam diskursusnya, artinya tidak banyak orang yang memversuskan atau mendialogkannya. Ya, terima-terima saja. Ya, kita nih seolah berjalan alamiah. Tapi sebetulnya ini berbenturan, ya, dua pendekatan ini berbenturan. Ya, pertama, pendidikan itu dianggap sebagai kewajiban negara, ya, hak dan kewajiban negara.
Nah, ini state based education, ya, paradigma bahwa pendidikan itu adalah tugas negara. Kalau kita sering dengar yang demo, ya, tuntutan pemerintah harus begini, harus begitu, ya, harus menggratiskan pendidikan dan lain sebagainya. Ini hampir sebagian besarnya atau mayoritasnya atau dominannya adalah orang-orang yang berpandangan bahwa pendidikan itu adalah hak dan kewajiban negara, ya, state based education. Ya, ini nggak ada, karena nggak ada powerpointnya nanti nggak apa-apa ya kan. Yang penting kan penjelasannya ada powernya gitu ya, nggak harus ada powerpoint. Jadi state based education itu adalah perspektif yang menyandarkan pendidikan kepada negara. Negara menjadi penyelenggara yang bertanggung jawab. Ya, apakah memang demikian adanya? Ternyata tidak seperti itu atau tidak selalu seperti itu. Ya, saya sendiri termasuk yang tidak setuju, meskipun ada sebagian orang yang memang masih berpandangan seperti itu, dan memang karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan dan juga mungkin psikososial dari masyarakat yang sudah terpengaruh oleh ajaran yang ada di selama ini di sekolah-sekolah, ya, bahwa sekolah itu didirikan oleh pemerintah. Ya, apalagi kalau misalkan sekarang itu image-nya kalau mau mendirikan sekolah, artinya ini mau mengajari anak-anak atau mengajari masyarakat, ada seorang ahli ilmu ingin menyelenggarakan pendidikan, ingin mengajari masyarakat, itu seizin, ya, harus meminta izin. Nah, saya awalnya itu nggak terlalu juga merasakan benturan paradigma ini ya antara state based dengan society based ini. Tapi ketika saya berhadapan dengan proses pendirian sekolah, waktu itu pernah ada membantu proses pendirian salah satu sekolah, itu banyak banyak ungkapan-ungkapan yang kita sudah izin belum? Saya agak bingung waktu itu. Ya, agak bingung itu, loh, kita ini mau berbuat baik, kita ini mau mengajari agama kepada masyarakat. Kita ingin mengajari masyarakat itu cara membaca, supaya masyarakat bisa baca. Apanya yang harus diizinkan, gitu ya? Apa yang harus diizinkan? Kenapa nggak diizinkan? Nah, jadi saya pikir mungkin lapor, ya, mungkin lapor bukan izin kali ya, memberikan laporan bahwa kita sudah menyelenggarakan sekolah supaya terdata. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata paradigma yang dominan waktu itu, pendidikan itu terlarang diselenggarakan. Ya, pendidikan itu terlarang diselenggarakan dan masyarakat tidak boleh membuka sekolahan. Ahli ilmu tidak boleh mengajarkan ilmunya kepada masyarakat kecuali mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, ini yang dominan, ya, di waktu itu di pertemuan itu, dan mungkin mayoritas juga ya masyarakat kita seperti itu. Problemnya adalah saya waktu itu menyanggah atau mengajak diskusi teman-teman yang berpikiran seperti itu dengan menyampaikan seperti ini, ilustrasinya. Kalau Anda di pihak pemerintah atau Anda ini aparat negara atau mewakili Kementerian Pendidikan, boleh saja Anda seperti itu mengatakan sebaiknya kalian izin atau Anda harus izin sesuai undang-undang. Tapi Anda ini seorang guru agama yang bukan PNS, tidak ada ikatan dinas dengan pemerintah. Kenapa Anda yang mewakili atau menjadi juru bicara pemerintah untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa kita tuh harus izin dulu? Ya, harusnya kita yang lahir di masyarakat dan ingin mendidik masyarakat, yang ini juga merupakan amanat undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu seharusnya tidak berpandangan seperti itu, atau minimalnya tidak di posisi sebagai juru bicara pemerintah. Ya, nanti pemerintah menertibkan, oke, memang itu mereka ada wewenangnya, ya, dan dapat mandat, ya, untuk menertibkan. Tinggal nanti didialogkan apakah memang betul harus izin atau hanya mengakreditasi atau hanya dilisensikan. Sekarang ini bahkan di perguruan tinggi ada wacana kampus-kampus itu bisa ditutup versi undang-undang, ya, versi pemerintah.
kalau tidak terakreditasi sampai kalau nggak salah bulan Agustus ya. Di deadline kan bahwa sampai bulan tertentu tidak terakreditasi maka kampus akan ditutup, ijazah tidak akan diberikan. Nah ini problemnya banyak nih ya, tentang penyelenggaraan, tentang wewenang atau hak memberikan ijazah atau lisensi ya, license yang siapa yang bisa dinyatakan bahwa dia telah belajar. Dalam perspektif Islam dan sejarah dan khasanah yang ada dalam kebudayaan kita, keperadaban kita, license atau ijazah itu diberikan oleh seorang ahli ilmu, seorang guru yang mengetahui muridnya sudah layak, ya, bukan oleh pemerintah. Ya, ijazah pemerintah itu adalah ijazah kesetaraan, seharusnya seperti itu. Kalau ngikutin alur sejarah atau khasanah peradaban, ya, pemerintah menyelenggarakan pendidikan untuk menyetarakan, ya, apakah sudah standar, apakah sudah setara apa yang sudah diajarkan di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang banyak yang didirikan oleh para ahli ilmu, disetandarkan untuk kepentingan pemerintah. Nah, jadi ini ada dua pendekatan. Kalau pendekatan yang pertama, state based tadi, tentu saja biayanya harus dan mesti wajib 100% ditanggung oleh pemerintah. Karena mewakili negara, pendidikan itu hak dan kewajiban negara, tidak boleh ada yang mendirikan sekolah kecuali seizin negara, dan negara wajib mendirikan banyak sekolah. Ya, di setiap pelosok-pelosok ada masyarakat, itu harus negara yang mendirikan. Tapi itu ternyata memang mustahil dan sulit, sangat sulit ya. Bahkan di undang-undang itu jadi agak karet gitu ya, agak fleksibel sehingga mengatakan bahwa masyarakat juga berhak untuk membantu. Nah, bahasanya berhak untuk membantu pemerintah, sehingga pemerintah itu dibantu oleh masyarakat. Masyarakat berhak untuk membantu. Kalau kita berkaca kepada sejarah, sejarah Islam, ketika pemerintahannya berjaya atau sebaliknya, misalkan pemerintahnya itu amburadul, rusak gitu, itu proses pendidikan itu tidak terpengaruh. Para ulama itu tetap mengajar. Adapun ketika sistem pemerintahannya baik, maka nanti plus ya, plus nih, plusnya baik plus itu baik dan pemimpinnya atau kepala negaranya itu peduli, maka mereka akan mensupport, mendukung, memberikan tunjangan kepada para guru, ya. Kemudian memberikan royalti berupa emas yang ditimbang dengan kitab hasil karya para ilmuwan. Nah, itu sebagai bentuk kecintaan para pemimpin politik, ya, sebagai kecintaan dan kepedulian kepala negara. Tapi bukan berarti hak dan kewajiban itu ada di negara. Ya. Bahkan kita ketika masa era kolonialisme, ya, kita berbenturan dengan pemerintah kolonial, ya, pemerintah yang memerintah di Nusantara ini, di tanah Jawa dan se-Indonesia lah. Itu kan pemerintahnya kolonial. Dulu juga diberlakukan namanya ordonansi sekolah liar. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan oleh para kiai, para cendekiawan pribumi, itu di daftar hitam, ya, di blacklist kalau tidak menyerahkan semua kurikulumnya, daftar gurunya, daftar bacaannya, dan daftar muridnya. Nah, kenapa seperti itu dilakukan oleh pemerintah kolonial ketika itu? Karena mereka bermaksud mengatur, karena mereka ingin mengintervensi. Ya, jadi wajar, ya, karena mereka mencurigai aktivitas pendidikan sebagai aktivitas perlawanan. Nah, di beberapa mazhab pendidikan ini ada yang pendidikan itu memang sebagai perlawanan, ya, sebagai perlawanan kaum tertindas, dan pendidikan juga sebagai lembaga pencerahan. Artinya pencerahan ini orang akan memerdekakan akal dan istilahnya apa ya, memerdekakan diri dan masyarakat sehingga tidak bisa lagi dijajah. Nah, maka berbenturan dengan para penjajah, berbenturan dengan pemerintah.
Ya, masyarakat semakin pintar, semakin terdidik, semakin berilmu, itu akan membuat khawatir pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak cinta ilmu. Karena pemerintahnya itu berbenturan kepentingannya dengan para ulama. Mereka tidak ingin ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang tercerahkan. Tidak ingin ada orang-orang yang merdeka pikirannya. Ya, ini saya nggak cerita negeri ini ya, nggak cerita negeri Indonesia sekarang. Ini cerita zaman dulu ya, sebelum ada Indonesia. Tapi agak mirip-mirip ya, itu bisa diasosiasikan sendiri, bisa mungkin bisa direfleksikan sendiri ya. Intinya pemerintah itu berseberangan dan berbenturan dengan aktivitas keilmuan. Semakin masyarakat itu terdidik, semakin berilmu, maka nggak mau. Dan harus dihalangi, dipersulit, harus diregulasi ya, dengan regulasi yang ketat. Sekolah harus didaftarkan. Maka ada istilah sekolah liar, sekolah, kalau sekarang bahasanya sekolah ilegal. Sekolah kok bisa ilegal? Gimana caranya? Memangnya sekolah ini lembaga hukum ya, yang didaftarkan ke pemerintahan. Ini agak mirip, ini sedikit penjelasan asosiatif dengan misalkan kita ada istilah surat izin mengemudi SIM. Surat izin mengemudi. Apakah betul itu adalah izin untuk mengemudi? Itu juga salah istilah kan ternyata ya. Ternyata prakteknya mengemudi itu nggak perlu izin. Dan faktanya memang tidak terkait dengan izin. Yang ada adalah itu lisensi pengemudi. Atau driver itu, supir atau pengendara kendaraan itu diizinkan oleh pemerintah melewati jalan-jalan utama atau jalan-jalan yang memberlakukan wajib berlalu lintas setelah mendapatkan lisensi tersebut. Adapun di perkampungan, di jalan perumahan, tentu saja tidak ada yang namanya izin mengemudi. Ya, kita mau mengemudikan ya kecuali untuk mengintervensi tadi, karena untuk mendata jumlah kendaraan. Ya, dulu ada tuh bahkan izin bersepeda ya, di zaman kolonial dulu punya sepeda aja diawasi ya, aktivitasnya kemana, sehingga harus didaftarkan ya. Kalau yang sekarang izin mengemudi itu terkait dengan pajak ya, didaftarkan terus diperiksa karena untuk kepentingan setiap periode tertentu harus bayar lagi, harus diupdate lagi, yang sebetulnya nggak harus seperti itu. Tapi ini sedikit intermezzonya terkait dengan surat izin. Sebenarnya itu bukan izin mengemudi, tapi akreditasi pengemudi, bukan surat izin mengemudi. Yang harusnya dibuat adalah akreditasi pengemudi, sehingga yang tidak terakreditasi tidak boleh mengemudi kendaraan umum misalkan, tidak boleh ke jalan raya dan lain sebagainya. Adapun izin itu menjadi tidak bermakna. Ya, pada prakteknya itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. Termasuk izin mendirikan sekolah juga seperti itu. Ya, izin mendirikan sekolah. Dan dulu sekolah itu dibuat supaya semakin ketat. Karena apa? Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengatur, memastikan tidak ada pandangan-pandangan yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini paradigmanya adalah mencurigai setiap aktivitas belajar. Kemudian karena telah mendata, nah ini menggunakan paradigma yang dikenal dengan apa itu namanya itu, Allah saya jadi lupa ini. Jadi ada satu Prussian School ya, Prussian model. Jadi model sekolah Prusia atau pemerintahan kerajaan pertama yang men-setting bahwa pemerintah itu atau kerajaan itu harus mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah kekuasaan. Harus membangun sekolah-sekolah di seluruh wilayah kekuasaan. Kenapa seperti itu? Apakah supaya masyarakatnya pintar? Ya wallahu alam. Tergantung niat yang membangun. Ya. Dibangun itu apakah supaya pintar, supaya cerdas, supaya tercerahkan? Tapi ternyata kalau Prussian model ini dulu supaya masyarakat mudah diatur, supaya ada warga negara yang patuh, menurut, sehingga pemerintah bisa memberikan aturan atau memposting, men-setting, mengatur sekian persen tenaga SDM untuk
industri tekstil misalkan, sekian persen untuk industri otomotif, sekian persen untuk industri dan lain sebagainya ya, dirancang. Ya, maka sekolahnya pun gratis. Karena apa? Yang berkepentingan menyekolahkan, karena disebut wajib belajar, maka sekolahnya gratis. Tidak mungkin sekolahnya dituntut oleh masyarakat untuk bayar. Karena yang berkepentingan supaya masyarakat sekolah, supaya lembaga ini penuh, diisi oleh masyarakat, pemerintah yang menginginkannya. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang wajib sekolah. Sekolah itu wajib karena sudah disediakan dan memang tidak bayar. Bisa dibayangkan ya. Prusian model ini itu pemerintah membiayai penuh sekolahan dan menyalurkannya setelah mereka lulus. Karena memang kepentingannya ada di pemerintahan. Jadi dibikin sekolah, ya di sini sekolah nanti ujungnya adalah tekstil, menjahit, garmen dan sebagainya. Setelah lulus dipakai karena memang yang menginginkan SDM dan tenaga kerja itu pemerintah supaya industri yang dibangun oleh pemerintah kuat. Oh, kita butuh sekian tentara, maka ada sekolah ketentaraan atau kepolisian. Sekian SDM-nya, maka setelah lulus maka langsung ditempatkan. Sekolahnya gratis, langsung diberikan pekerjaan. Nah, ini paradigma yang dibangun dari state-based education. 100% pembiayaan dilakukan oleh negara. Pemerintahan bertanggung jawab. Kalau ada yang mau membantu, ya kalau pemerintah kurang sanggup, mungkin nanti ada yang, ayo silakan masyarakat mau bantu nggak? Masyarakat yang pro dengan pemerintahan tentu saja ya, yang dengan yang satu visi, satu mazhab. Kan kadang-kadang kalau di era sekarang, nah, meskipun tidak selalu ya, jadi masyarakat itu belum tentu pro dengan pemerintahnya, ya, atau beda kubu, ya, antara kubu kalau di Amerika nih, Amerika bukan Indonesia, Republik dengan Demokrat misalkan, atau dengan kapitalis misalkan. Nah itu berbenturan. Kalau masyarakat yang ya dia akan mendukung program pemerintahan dan membantu. Kalau pemerintah minta dibantu tentu saja. Hanya jadi problematis di kita ini diwajibkan sekolah, sekolahnya tidak disediakan, sekalipun disediakan harus membayar. Setelah membayar, lulusannya dianggurin, tidak digunakan. Nah ini apa nih? Kalau Prusian model kan nggak gitu tadi ya. Prusian model tuh pemerintah menyediakan sekolah, mereka bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraannya, masyarakat dipaksa masuk ke sekolah, kalau nggak mau dia akan dipenjara atau diberikan sanksi tertentu, dipaksa masuk. Nah, tentu saja tidak harus membayar karena memang dipaksa masuk untuk mengikuti program perencanaan dari pemerintah untuk menghasilkan SDM tertentu. Dipaksa masuk sekian orang untuk masuk tadi ke industri otomotif, sekian orang masuk ke industri teknologi komputer, sekian orang dan lain sebagainya. Nah, setelah itu disalurkan, ya, hasil dari beasiswa full dari pemerintah ini itu digunakan. Nah, model yang kita sekarang nggak jelas. Makanya kalau saya nggak setuju dengan Prusian model, saya menggunakan pendekatan harusnya kalau tidak setuju dengan Prusian model, dan saya lebih bercermin ke sejarah pendidikan Islam, itu kita menggunakan society base. Masyarakat menyelenggarakan pendidikan, membangun lembaga pendidikan bersama-sama berdasarkan kewajiban yang ada di dalam agama. Ya, ada kewajiban kita kenapa kita membangun rumah Al-Quran, kenapa kita mengajari Al-Quran, membangun TPA, karena kita punya kewajiban, karena masyarakat kita diwajibkan, karena masing-masing individu kita wajib belajar Al-Quran, belajar segala macamnya. Nah, ketika ada kewajiban fardu kifayah misalkan, di satu kampung atau satu kota ini belum ada dokter, belum ada bidan, maka harus diselenggarakan di sana, atau diutus, ya, dibiayai bersama, diutus. Misalkan sebagai ilustrasinya, di satu kampung misalnya, satu kampung atau satu suku, itu di sana belum ada yang ahli pertanian atau belum ada bidan. Ya. Maka masyarakat bergotong royong mengutus anggota masyarakatnya, tentu saja dibiayai oleh mereka. Diutus untuk sekolah keluar daerahnya. Sekolah kebidanan, sekolah pertanian, dan pulang mereka akan mengabdi
ke daerah masing-masing. Karena apa? Yang membiayainya masyarakat setempat, keluarga dan tetangga-tetangga gitu ya. Sehingga nyambung. Ya, mereka memang dibutuhkan dan lapangan pekerjaannya disediakan. Memang kenapa kamu jadi bidan? Ya karena di kampung saya belum ada bidan dan mereka membutuhkan itu. Dan tentu saja mereka akan pergi ke tempat saya ketika saya sudah menjadi bidan. Kalau sekarang masing-masing tetangga, kampung atau keluarga tidak ada konsepnya. Ada satu mungkin sekolah ekonomi, yang satu sekolah teknik, yang satu, dan setelah lulus mereka kebingungan masing-masing. Saya mau kemana? Saya lamar ke siapa? Apakah saya harus menghidupkan lembaga-lembaga kapitalis, industri-industri yang yang dimiliki oleh perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, atau perusahaan Cina misalkan, itu kita nggak tahu mau kemana. Ya, sudah bersusah payah dan mengeluarkan banyak biaya, setelah itu nganggur. Ya, setelah itu nganggur dan membingungkan mau kemana. Nah, ini saya pengen sharing sedikit lagi tentang terkait dengan bagaimana asuhan kemandirian. Nah, ini sedikit ya, bahwa ternyata yang mengacaukan dan ini menjadi faktor pembiayaan ini, jadi kita kalau misalkan kita memahami frame-nya tadi, istilah mahal dan nggak mahal itu jadi bukan diskusi yang menarik. Karena misalkan kita mengadopsi model, kita mengadopsi bahwa ya state base aja, udah pemerintah yang urus, mau mahal mau enggak, ya mereka yang mau membangun SDM seperti apa. Kalau nggak mau ya jangan cawe-cawe, ya jangan cocokin. Biar masyarakat membangun sendiri mau seperti apa, mereka gotong royong membangun semaksimal mungkin, mereka bisa bangun sekolah dan sebagus itu pula yang akan dihasilkan oleh SDM-SDM yang ada di masyarakatnya. Gitu ya. Ini sedikit tadi. Oh, ini kali ya. Oke. Ini sharing sedikit tentang sekolah dan pengangguran judulnya ya. Nah, kita memahami tadi sudah cerita tentang Prussian System of Education ya, Prussian model sekolah yang dirancang oleh Prussian. Nah, factory model ini sebagai paradigma awal ya sebenarnya, bahwa sebenarnya pendidikan itu untuk menyiapkan tenaga pekerja atau tenaga kerja yang dikonotasikan sebagai para buruh di pabrik-pabrik, sehingga pendidikan itu memang pabrik manusia yang akan menghasilkan lulusan untuk bekerja di pabrik, gitu ya. Mungkin pabriknya juga nggak harus jelek ya, pabriknya misalkan pabrik Microsoft, pabriknya Alibaba, pabriknya Tesla, Elon Musk dan lain sebagainya. Tapi tetap ini paradigma ya, pendidikan itu kalau misalkan dimodelkan tadi kita mau mengacu pada factory model, ya harusnya kita perjelas siapa yang bertanggung jawab, paradigmanya yang digunakan. Nah, Prussian model tadi mengatakan bahwa ya pemerintah semua tanggung jawab dan mereka yang akan menyalurkan para lulusan itu karena mereka berkepentingan. Mereka tidak menginginkan ada SDM yang menyimpang, ya, yang berideologi lain, sehingga mereka harus mengajari dari A sampai Z dan setelah lulus akan digunakan. Karena kalau nggak dipakai ya buat apa? Sudah dibayari sekolahnya, ternyata tidak digunakan tenaga dan pikirannya, maka mereka gunakan. Yang berikutnya adalah pemerintah sebagai wali di sini untuk memahami bahwa tadi dia bertanggung jawab. Ya, di sebelumnya di sini ada penjelasan saya bahwa orang tua itu wajib memberikan warisan kepada anak, termasuk warisan pekerjaan. Nah, itu topik yang lain ya, tapi di sini saya menjelaskan bahwa pemerintah adalah walinya kalau menggunakan perspektif ini, sehingga pemerintah tidak lepas tanggung jawab. Nah, pemerintah di sini ditulis lepas tanggung jawab dari konsep ikatan dinas. Diikat nggak nih si siswa-siswa ini yang wajib sekolah? Dibiayai nggak? Disalurkan nggak kerjanya? Kalau enggak, ya jangan gunakan paradigma tersebut. Ya. Jangan, nggak jelas ini kelaminnya. Mau pro menggunakan Prussian model atau factory model of education,
atau menggunakan pendidikan berbasis masyarakat seperti yang dilakukan dalam sejarah Islam gitu ya. Nah, ini juga akan berdampak kepada pengangguran nantinya. Kenapa? Setiap lulusan lembaga pendidikan itu akan berhadapan dengan sistem industri atau dunia pekerjaan yang tidak menyerap mereka. Nah, ini terkait konsep ekonomi dan sistem ekonomi yang diterapkan di dalam sebuah negara. Nah, karena topiknya bukan ini, tapi di sini sekilas aja bahwa otomatis sekolah akan menghasilkan pengangguran karena tidak jelas siapa yang membiayai dan siapa yang menggunakan lulusannya. Siapa yang memberi beasiswa, siapa yang menyiapkan kurikulum. Kita tuh nggak jelas semuanya. Ya. Dan kalau dalam Islam, ya semuanya di masyarakat, nanti masyarakat kemudian ada juga instrumen-instrumen eh, yang digunakan, misalkan menggunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Misalkan seorang guru bisa mendapatkan uh, dana zakat untuk fukoro. Nah, ini nanti ada topik tersendiri ya, dana zakat untuk fukoro. Sekolah-sekolah dalam konteks tertentu bisa dibangun dengan dana fisabilillah misalkan, atau untuk program-program pendidikan tertentu. Kemudian kita bisa mengoptimalkan wakaf untuk membangun gedung-gedung kelas-kelas gitu misalkan, atau masjid-masjid dan lain sebagainya. Kemudian wakaf juga bisa diproduktifkan sehingga wakaf bisa apa? Wakaf juga bisa nanti menghasilkan keuntungan-keuntungan untuk membiayai dan memberikan insentif kepada para tenaga pengajar dan peneliti yang ada di lembaga pendidikan. Itu. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa mendukung, tapi kita tidak menggunakan. Nah, bermula dari ketidakjelasan kita mau mengadopsi sistem yang mana nih. Atau kalau misalkan kita menganggap ini state based, semuanya diserahkan negara, tapi negara menggunakan instrumen tadi karena negaranya misalkan kita anggap ini negara di kita misalkan kita anggap negara Islam yang sudah menjadikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari instrumen kenegaraan. Kita serahkan dan pemerintah akan menggunakan dana-dana tersebut ya, sehingga sekolahnya jadi dibiayai oleh negara tetap ya, dan diatur nanti mungkin zakat, infak, sedekah plus misalkan kalau sekarang lagi rame dana abadi haji misalkan, ini bisa juga dioptimalkan. Nah, sehingga tidak ada lagi perdebatan atau polemik, aduh ini kalau mau kuliah biayanya mahal, aduh ini kok pendidikan makin sini makin mahal. Bahkan kalau ditanya atau didiskusikan misalkan pendidikan itu yang baik yang mana, ya pendidikan yang baik itu yang mahal, karena dengan mahal itu gurunya digaji, seharusnya nih ya, gurunya digaji dan fasilitasnya disediakan lengkap. Kalau nggak mahal, berarti gurunya nggak digaji atau dibayar murah dan fasilitasnya nggak ada. Maka pendidikan itu harus mahal kalau mau bagus. Nah, problemnya siapa yang bayar tadi? Mahal tapi nggak harus peserta didik yang bayar, nggak harus orang tua, nggak harus masyarakat. Mahal tapi bisa dibiayai oleh APBN misalkan. Mahal tapi bisa dibiayai oleh tadi zakat, infak, sedekah, dan wakaf misalkan, tergantung porsinya masing-masing. Tapi secara apa namanya, praktek ya, proses pendidikan itu memunculkan biaya yang tidak murah. Ya, jadi kita harus menerima dulu yang baik itu pendidikan itu yang mahal. Cuma apakah mahal itu harus dibebankan atau tidak? Saya masih ingat perkataan dosen saya dulu ketika saya S1, itu saya hanya membayar 1/9 dari seluruh kos ya, total kos yang penyelenggaraan pendidikan di kampus saya waktu itu, dan saya hanya membayar 1/9-nya, ya bahkan tidak sampai kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu hitungan kasar aja. Sekarang berarti dulu 8 bagian itu disubsidi oleh pemerintah, 1 bagian dibayar oleh mahasiswa. Zaman saya waktu 2003 kuliah dulu. Nah, sekarang nggak tahu nih pemerintah bayarin berapa bagian. Harusnya sih kan seluruhnya ya 100% kalau mau menganut Prussian model itu. Tapi sayangnya sekarang kita tidak jelas mau menganut yang mana. Itu saja mungkin buat pengantar, suara sudah mulai serak ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ada 2 paradigma tadi ya, antara yang satu yang dibiayai oleh
pemerintah dalam hal ini karena disandarkan pada negara, menggunakan instrumen-instrumen yang ada di negara, atau gotong royong oleh masyarakat. Ya, masyarakat membiayai dirinya, membangun sendiri, seperti halnya kita eh, ketika masyarakat mau mengaji, kemudian kita patungan atau menggunakan dana infak kenceleng dari kotak keropak misalkan atau dana kas masjid untuk membayar tenaga pengajar untuk supaya bisa ada kajian tafsir, supaya ada kajian fikih di masjid dan lain sebagainya. Cuma itu kan kurang sistematis ya, hanya hanya kasus-kasus tertentu. Kalau mau disistemkan itu harusnya seluruhnya saja masyarakat membiayai seluruhnya, ya. Diwakilkan oleh pengurus masjid misalkan atau yayasan tertentu, dikelola sehingga bisa seluruhnya itu tidak ada lagi polemik tentang biaya pendidikan. Karena sudah jelas standing position-nya, saya membiayai proses pendidikan. Saya ini bisa negara, bisa juga yayasan, bisa juga masjid misalkan ya, tergantung posisinya. Tapi paradigmanya tadi, lulusannya juga dipakai, artinya tidak dianggurkan. Setelah diberi beasiswa terus suruh nyari kerja sendiri. Nah, tenaga dan ilmunya yang sudah punya, sudah dimiliki ternyata digunakan oleh pengusaha sembilan naga misalkan atau pengusaha-pengusaha asing misalkan. Nah, itu kan juga menjadi hal yang sangat memilukan ya. Jadi sebuah PR lagi harus seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya, mengomentari, menanggapi, mengkritik atau memberikan tambahan, tafadhol pada para peserta, silakan. Sudah bisa dipahami atau terlalu cepat penjelasannya? Jadi saya rasa tadi ini ya penjelasannya kan nggak terlalu banyak ya, hanya menjelaskan tentang perbedaan paradigma state based dengan society based, sehingga pembiayaan itu nanti teknis sekali. Ya. Sekali lagi dipersilakan kepada ayah bunda sekalian, para peserta yang ingin bertanya. Tidak ada, kalau tidak ada kita bisa cukupkan kajian untuk malam hari ini. Untuk grup yang sudah disediakan, nah, insya Allah di situ bisa diskusi membahas topik-topik yang sudah dibahas, dan ini uh, tidak tidak apa maksudnya, gimana menjelaskannya, tidak otomatis satu pengelolaan dengan grup-grup HSKM yang lain, karena ini lebih bersifat terbuka dan lebih ke pembinaan, bukan grup komunitas ya. Jadi grup ini grup khusus untuk majelis, untuk kajian, untuk menyebarkan paradigma homeschooling yang sudah diajarkan atau diperkenalkan di komunitas SKM. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik. Kemudian juga mohon doa dan dukungan untuk penyediaan alat ini ya. Sementara ini akan menggunakan Google Meet-nya ini dari Google One ya. Saya kemarin nggak tahu ternyata ini nggak bisa ngangkat admin untuk yang ini. Tapi di sini bisa untuk recording dan bisa live streaming. Nah, ini yang belum saya bandingkan dengan yang lain, karena nanti mudah-mudahan juga YouTube HSKM bisa dioptimalisasi dan bisa juga syukur-syukur bisa dioptimasi juga ya, dioptimasi, diberdayakan supaya manfaatnya lebih banyak. Saya melihat ada banyak isu-isu yang terkait dengan pendidikan. Lihat masih
berdebat di tataran hal-hal yang sangat teknis, masih berdebat atau mendiskusikan hal-hal yang tidak ada ujungnya ya. Biasanya membahas ya normatif, seperti yang tadi dijelaskan mungkin normatif, tapi kan bisa diaplikasikan langsung ya. Normatif, aplikatif. Jadi berdasarkan kepada norma-norma ajaran Islam, tapi kita bisa langsung wujudkan kalau kita mau wujudkan. Ya, bukan mengawang-awang bahwa Islam itu indah, ajarannya itu bagus, sistemnya itu sempurna, tapi bagaimana menerapkannya dan apa yang harus ditawarkan itu nggak jelas. Nah, ini yang jadi PR selama ini ya, saya melihat atau menyimak beberapa asatidz dan juga para tokoh kita belum sampai ke tataran aplikatif dan solusi ya. Meskipun memberikan beberapa banyak panduan ya. Kemudian juga saya juga merasa agak miris ini ketika sebenarnya ini karena kita sudah semakin kekurangan tokoh ya di dunia pendidikan yang concern, para senior-senior, para guru-guru kita banyak yang sudah mendahului kita, sudah berpulang dan meninggalkan beberapa warisan yang ada yang perlu dijelaskan dan ada yang perlu dikritik. Dari perspektif saya seperti itu, dan saya akan mulai dengan majelis homeschooling ini supaya bisa mengurai apa yang bisa diurai dari para pendahulu kita, juga melakukan kritik, tentu saja kritik yang membangun, supaya kita bisa menghasilkan banyak teori, panduan, dan gerakan yang lebih solutif lagi. Demikian, sekali lagi kalau tidak ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu, kita closing saja majelisnya. Cukup ya, baik. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry closing ya.